Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia untuk dapat naik ke atas panggung. Kita akan saksikan bersama penguatan jaket dan cindera mata. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Apresiasi dan penghormatan kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin kepada Ketua Umum Sekjen dan Bendum untuk bisa kembali ke tempat. Kami memohon kepada Bapak Bahlil Lahadalia untuk berkenan di atas panggung dan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Agung Laksono untuk bisa naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Dan tentunya Sekjen DPP Partai Golkar untuk bisa juga bergabung. Kami mohon kepada rekan dokumentasi untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. 3, 2, 1. Terima kasih, dan tentunya setelah sambutan nanti kita juga akan ada sesi foto bersama kembali. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia. Ini gugup juga saya pakai jaket ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Sekjen Partai Golkar Cak Sarmuji, yang juga adalah kader Kosgoro 1957, yang saya hormati Bendara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yulianti, yang juga adalah Bendara Umum Kosgoro 1957. Saya dulu pikir-pikir saya ini kecele, jadi yang menang malam ini Kosgoro. Ketika saya pakai baju ini, berarti ketum Sekjen Bendum Golkar itu Kosgoro semua gitu. Tapi ya inilah politik, gabungan antara mantan ketua UPP Pak Agung sama Pak Dev sebagai ketua DPP HIPMI. Tapi senang juga mau pakai jaket ini. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih yang masuk, yang ada Ibu Mutia sebagai Wakil Ketua Umum Golkar. Mut, kamu apa di Kosgoro apa Soksi? Oh, MKGR. Pak Menteri Pemuda Pak Dito apa Dit? Kosgoro. Kau nggak pakai? Oh. Dan besok Pak bisa dicoret dari yang saya hormati Pak Gubernur Lemhanas, Pak Aceh, kita berikan aplaus Pak Aceh. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhanas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhanas 2 orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Aceh. Bedanya
Kalau Pak Muladi jaksa agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar, baru jadi gubernur di Manas. Kalau Pak Aceh nggak perlu profesor, langsung gubernur ya. Kalau Pak Muladi itu hukum dia kan, hukum politik, hukum pidana. Pak Aceh cukup tamatan UIN Ciputat, gitu kan. Jadi Pak Aceh, kampus tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang. Termasuk saya maksudnya. Yang saya hormati Pak Agung sebagai Ketua MPO, dan yang saya muliakan, yang saya hormati sahabat saya, Ketua Umum Kosgoro 1957 Bung Dev Laksono, dan Sekjen Bendun dan seluruh pengurus DPP, para senior yang saya hormati, ada Kak Hatta, Kanda Hatta, Ketua Dewan Etik, Pak Teo Sambuaga, Ibu Atifa, ada abang saya, Bang Ridwan Hisam, yang sangat fenomenal. Aku Bang kaget juga abang malam ini kita jumpa di sini Bang. Biasanya di WA saja gitu. Yang saya hormati, ada senior Abang Rambe, ada banyak senior-senior yang lain, dan maaf saya tidak sebut persatu. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang hadir, yang merupakan kader Kosgoro. Tapi saya bisik tadi Pak Dev. Pak Dev ini kurang banyak anggota DPR fraksi Golkar yang menjadi kader Kosgoro. Ini mungkin karena kurang penetrasi ketua fraksi sama Bendung fraksi kelihatannya. Ini kelihatannya kurang penetrasi, padahal Pak Agung bukan salah saya. Ibarat orang perang, senjata sudah saya kasih. Coba bayangkan, ketua fraksi yang punya kewenangan penuh. Saya boleh ketum Golkar, tapi ketum Golkar di parlemen itu Pak Sarmuji sebagai ketua fraksi gitu kan. Jadi kalau itu belum terakselerasi dengan baik, ini mungkin ada komunikasi yang belum tersambung antara ketua fraksi sama ketua Kosgoro. Jadi harus disambungkan ini. Yang saya hormati ketua-ketua organisasi yang mendirikan Golkar dan didirikan serta organisasi sayap, ada Satkar Ulama, kemudian MDI Ibu Atifa, Teh Nurul, yang saya hormati, Teh Nurul ini senior sahabat saya. Kemudian ketua-ketua, apa kalau di daerah itu apa Dev? Ketua-ketua PDK dari seluruh wilayah provinsi dari 38, yang hadir dengan 34, seluruh peserta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketum Dev dan seluruh pengurus dan keluarga besar Kosgoro dalam pelaksanaan Muspinas. Muspinas adalah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi nomor 2 setelah musyawarah besar, dan ini bagian daripada konsolidasi organisasi dan ciri organisasi modern, dan ciri dari sebuah organisasi berkembang dan selalu berevolusi. Tradisi konsolidasi merupakan bagian yang melekat pada diri institusi itu, dan hari ini Pak Dev telah melakukan itu bersama teman-teman. Yang kedua, saya harus jujur mengatakan bahwa ada 3 organisasi besar yang sekarang eksis yang melahirkan Partai Golkar, yaitu Soksi, MKGR, dan Kosgoro. Kalau Soksi ini kan tren mazhab, ininya kan kaum buruh. Kemudian kalau MKGR itu ulama, makanya pembukaannya ngaji dulu, kan? Kalau di HIPMI kelihatannya harus butuh penyesuaian itu Pak Agung gitu. Memang kalau ya kadang-kadang kita agamais, kadang-kadang ya agak ya gitulah penyesuaian gitu. Jangan saya ungkapkan nanti media motongnya pidato saya yang itu lagi kan gitu. Kalau Kosgoro ini bicara tentang ekonomi, bicara tentang kesejahteraan, dan tidak salah kemudian kalau Ketum Kosgoro itu yang fenomenal
banyak ketum Poskoro sebelumnya, tapi ketum Poskoro yang fenomenal itu Pak Agung Laksono, karena beliau mantan ketua umum HIPMI gitu. Jadi, dan kemudian diteruskan oleh Pak Dev. Pak Dev ini teman saya, sama-sama di HIPMI juga. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, geopolitik geoekonomi yang susah untuk ditebak, persoalannya cuma satu, persoalannya adalah ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Amerika lewat kepemimpinan Pak Trump dengan meningkatkan tarif impor bagi negara-negara yang dianggap defisit neraca perdagangan bagi dia, dan bagi Indonesia salah satu di antara yang kena, itu kita surplus neraca perdagangan kita 14,6 miliar US dollar, tapi dalam pencatatan di Amerika itu kurang lebih sekitar 17,9 miliar US dollar. Nah, dalam kondisi seperti ini Partai Golkar harus mampu memainkan peran, dan salah satu yang harus memainkan peran penting itu adalah Kosgoro. Dan di DPR itu Kosgoro, Pak Agung, ada cuma 3 ketua komisi. Kita cuma dapat ketua komisi 11, 12, apa lagi Cak? 10. Saya belum masuk Kosgoro waktu itu, belum. Udah kita hitung, udah kita bagi rata deh. MKGR 1, yaitu Pak Ibu Ativa, kemudian MKGR siapa? Siapa ya? MKGR, Ibu Ativa, Kosgoro, mana Bang? Ada hadir nggak dia? Oh ini kalau nggak hadir bisa-bisa ada rekomendasi lain daripada Dev. Kemudian Soksi itu Pak Misbakun. Ini keadilan ini sudah kita lakukan, cuman menterinya yang belum adil kelihatannya. Menterinya baru 2 ya, Pak Dito sama Pak Erlangga. Ya nggak apa-apa lah, itu masih proses, nggak apa-apa. Ini kan masalah penyesuaian gitu. Dan saya pikir kader MKGR ini solid. Kosgoro ini solid. Kenapa solid? Dari fase ke fase, mau munas apa saja, kompak. Pura-pura aja di luar itu berkelahi. Padahal di dalam akur semua itu. Akur semua, terutama Mustafa Raja. Ya kan? Tapi ya udahlah, kita sudah belajar banyak soalnya kan. Nah, dalam konteks tema Munas hari ini, tema Muspinas, mohon maaf, maunya Munas aja. Tema Muspinas tentang hilirisasi. Ini bukan kuliah umum, tapi sedikit memberikan satu perspektif. Bapak Ibu semua, saya kebetulan di anggota kabinet sebelumnya itu menjadi Menteri Investasi, yang tugasnya itu adalah bagaimana investasi bisa masuk, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM dan koperasi. Hilirisasi ini awalnya ini otodidak ini. Konsepnya bukan by design. Awalnya. Kenapa? Karena 2017-2018 ekspor kita nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian 2019 rapat kabinet diputuskanlah untuk kita menyetop ekspor nikel dan komoditas lainnya secara bertahap dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri dengan instrumen hilirisasi. Waktu itu semua ribut.
Ya banyak yang tidak setuju. Kita disuruh menyetop ekspor ore nikel. Waktu itu Menteri SDM-nya pun nggak berani, Pak Agung, menyetop itu. Ya karena waktu itu saya baru masuk anggota kabinet 8 hari, belum ngerti kan. Saya lah yang dianggap belum mengerti disuruh menyetop ini barang. Ya kita karena modal berani aja ya kita stop. Gitu. Habis stop 1,5 bulan orang demo saya. Bayangkan kita menyetop ekspor ore nikel, Pak Arnanto ini jadi saksi hidup. Bapak dulu staf khusus Menteri Investasi ya. Ya. Dalam sejarah politik gak pernah dukung saya sebenarnya. Tetapi ya itu komitmen kebersamaan gitu. Sekarang jadi staf khusus di mana? Ibu Mutia. Cara jualnya bagaimana? Cara jualnya ke Ibu Mutia saya kemudian terima. Pasti bilang ini rekomendasi ketum Golkar ya Ibu Mutia. Ya. Kita sudah ngerti gitu. Begitu Ibu Mutia tanya saya, Pak Arnanto udah saya masukkan jadi staf khusus rekomendasi ketum kan? Saya nggak mungkin bilang enggak. Nggak mungkin saya enggak gitu loh. Sudah terjadi kan gitu loh. Jadi olahannya paten juga. Makanya kita menteri-menteri Golkar ini, kalau ada orang Golkar yang datang, hati-hati. Hati-hati. Dan itu bagian kelebihan. Nah, maksudnya saya kembali kepada penyetopan ekspor ore nikel itu. Saya bilang, ini Pak Presiden sedang menguji saya atau bagaimana? Ya saya menyetop ekspor ore nikel. Bapak Ibu tahu, begitu menyetop ekspor ore nikel, kita bikin industri, kita bikin hilirisasi. Pada 2023 itu nilai ekspor kita itu sudah mencapai 34 miliar US dollar. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu baru satu komoditas. Nah, kaitannya dengan Kosgoro, tidak ada cara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 6, 7, bahkan 8% hanya dengan satu cara, yaitu salah satu diantaranya adalah menciptakan nilai tambah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kami. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen channel Suara Bengkulu.